Oke, mari kita lanjutkan. Nah, jadi saya telah menambahkan beberapa akun. Dan ini untuk aset ada tambahan akun persediaan dan sebagainya. Kemudian untuk hutang ada saya menambahkan akun hutang gaji. Kemudian income ada sales tahu putih dan tahu kuning. Untuk cost of sales ada akun-akun yang akan kita gunakan. Kemudian expense juga ada akun yang akan kita gunakan. Kemudian untuk inventory saya telah menambahkan beberapa persediaan yang nanti juga akan kita gunakan. Nah, langsung saja kita ke transaksinya. Jadi untuk perusahaan manufaktur pabrik tahu laris manis ada beberapa transaksi, yakni nanti ada transaksi pembelian, penjualan, transaksi produksi dan sebagainya. Kemudian ada penyesuaian. Oke, langsung saja kita ke transaksi yang pertama, yakni pada tanggal 2 Desember 2015, namun saya akan menggunakan tahun 2019 karena data yang kita gunakan yakni di tahun 2019. Jadi pembelian bahan kedelai 120 kg dan bahan malang 60 ml asam cuka dan 90 liter air kelapa pada toko serba ada secara tunai. Kita ke purchase, kemudian enter purchase, kemudian suppliernya kita pilih toko serba ada, kemudian tanggalnya kita sesuaikan yakni tanggal 2 Desember. Kemudian layoutnya kita sesuaikan dulu. Nah, untuk billnya itu 120 kilo. Item numbernya itu kedelai. Harganya itu untuk harga beli kedelai itu 8.500. Untuk item selanjutnya itu 60 ml asam cuka. Untuk harganya yaitu 1.500 per mili. Kemudian ada 90 liter air kelapa dengan harga Rp200 per liter. Baik, untuk pay today kita isi sesuai jumlah total, yakni 1.128.000. Kita klik record. Dan kita close, kemudian kita ke transaksi yang berikutnya. Jadi diproduksi 1000 buah tahu putih. Nah, untuk proses produksi sendiri ada 3 tahapan, yakni pemakaian bahan baku dan bahan penolong, kemudian pembebanan PTKL dan BOP, kemudian transfer barang dalam proses ke barang jadi. Nah, saya telah menghitung beberapa harga pokok produksi untuk produksi 1000 buah dan sebagainya. Oke.
kita ke inventory, kemudian kita klik adjust inventory. Ini tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 3 Desember 2019. Temanya produksi 1000 buah tahu putih. Untuk item numbernya kita pilih DDP01. Untuk kuantitinya itu ada 1000, unit cost-nya itu kita kan menggunakan unit cost yang ini, selisih antara HPP per buah dikurangi cost BTKL. Untuk cost BTKL-nya itu diperoleh dari 100.000 tambah 50.000 dibagi 1000 buah. Untuk selisihnya itu, kenapa kita menggunakan selisih? Karena untuk unit cost BOP dan BTKL-nya nanti kita input setelah kita menginput penggunaan bahan baku dan bahan penolong. Kita masukkan Rp76. Akunnya kita pilih persediaan DDP tahu putih. Nah, kemudian kita mengurangi dan kedelai, jadi untuk produksi 1000 buah tahu putih dibutuhkan 40 kilo kedelai. Kita isi minus 40. Untuk akunnya kita pilih persediaan bahan baku kedelai. Kita isi account, kemudian kita isikan bahan penolong 1, yakni untuk air cuka sebesar 20 ml. Akunnya kita linkkan ke persediaan kita. Kemudian air kelapa yakni 30 liter. Akunnya itu dan persediaan bahan penolong air kelapa. Kita klik record. Kemudian pembebanan BTKL dan BOP di 1000 buah tahu putih. Untuk item numbernya kita isikan DDP01, kuantitinya kita kosongi, unit cost kita kosongi, total biayanya kita isi untuk BTKL, yakni untuk tenaga kerjanya dibutuhkan 100.000 rupiah untuk memproduksi 1000 buah tahu putih. Untuk memonya kita isi BTKL. Kemudian kita masukkan DDP01, unit cost kita hapus. Kemudian untuk BOP itu 50% dari BTKL, yakni sebesar 50.000. Kita isikan 50.000. Untuk memonya kita isi BOP. Nah, untuk akunnya ini untuk BTKL kita linkkan ke salary variable. Kemudian untuk BOP kita linkkan ke BOP BOP dibebankan. Kita klik record, kemudian kita transfer barang jadi ke transfer barang dalam proses ke barang jadi. Namanya transfer BDP ke barang jadi. Untuk item numbernya kita
kuantitasnya kita isi 1000, kemudian untuk unit costnya kita isikan 376. Maaf, unit costnya kita isikan total harga pokoknya yaitu 526. Untuk akunnya kita isikan kesediaan tahu putih. Kemudian kita akan mengurangi BDP barang dalam proses yaitu 1000 minus 1000. Untuk akunnya persediaan BDP putih kita record. Kita lihat terlebih dahulu untuk jurnalnya. Yang seperti ini ya. Kemudian kita close. Kemudian kita beralih ke transaksi yang berikutnya, yakni dijual kredit 752 tahu putih kepada toko amanat. Penjualan kredit. Kemudian kita klik sales, kemudian enter sales. Customernya kita pilih toko amanat. Tanggalnya kita sesuaikan, yakni tanggal 4 Desember 2019. Kemudian layoutnya kita sesuaikan. Untuk kolom sheet kita isi 750. Item numbernya itu menjadi tahu putih, harganya itu untuk harga jual tahu putih itu Rp1.000. Karena ini barang kredit, maka metode kita kosongi, kita record. Kita lanjutkan yakni pajak tanggal 5 Desember menerima pesanan dari toko maju terus 500 buah tahu putih. Kita klik untuk invoice, kita ganti order, kemudian kita pilih toko maju terus. Tanggalnya kita sesuaikan, yakni tanggal 5 Desember 2019. Untuk sheetnya itu kita isi 500 buah. Untuk itemnya ya ini tahu putih, harganya itu 1000. Kita klik record. Kemudian selanjutnya yaitu tanggal 6 Desember 2019 diproduksi 252 tahu putih. Kita klik inventory, adjust inventory. Tanggalnya yakni 6 Desember. Memonya produksi 252 tahu putih. Untuk item numbernya ini tahu putih 252. Akunnya ini
oh maaf, untuk item numbernya seharusnya itu BDP tahu putih. Untuk akunnya kita ganti ke sediaan BDP tahu putih, kemudian kita memakai kedelai sebanyak 10 kilo. Akunnya kita linkkan ke persediaan kedelai. Kemudian untuk air cuka sebesar 5 ml dan air kelapa 7,5 liter. Akunnya kita linkkan ke air cuka minus 7,5. Kemudian kita ke air kelapa kai 5 sama 7,5. Kita klik record, kemudian kita pembebanan PKL dan POP 250 buah tahu putih, totalnya kita membutuhkan 25.000 untuk BO tenaga kerjanya, dan BOP nya 12,5. Untuk akunnya kita ke salary payable, memonya kita isi PTKL. Kita filter BD301, totalnya itu 12,5. Ini ke BOP dibebankan, kemudian kita transfer BDP ke barang jadi. Sebanyak 250 buah. Akunnya itu persediaan tahu putih. Diskon. Kemudian kita akan mengurangi tenaga proses banyak minus 250. Unit costnya itu sama, yakni 526. Akunnya itu persediaan BDP tahu putih. Aku record. Oh. Oke, di sini unit costnya ternyata belum kita masukkan. Jadi akan kita masukkan sebesar 376. Punya ke persediaan PDP.
kita ke transfer WDP ke barang jadi. $252 tahu putih. Per 250. Untuk akunnya kita pilih persediaan barang jadi tahu putih. Kemudian kita akan mendebit BDB kalau tahu putih sebesar minus 250. Akunnya persediaan BDB tahu putih. Install, kita dapat. Oke, kita lanjutkan. Dibayar asuransi gedung untuk 2 tahun sebesar 2.400.000 tunai dicatat sebagai aktiva. Oke, kita ke banking, kemudian kita spend money. Kita pilih cash in bank. Ini totalnya 2.400.000. Memonya pembayaran asuransi gedung untuk 2 tahun. Punya kita pilih asuransi dibayar di muka. Belum ada, kita klik new. Kita pilih ternyata saya salah memasukkan akun. Oke, tidak apa-apa. Oke. Nah, kita pilih asuransi dibayar di muka. Ketika out of balance-nya sudah kosong, kita klik record. Kemudian diserahkan pesanan untuk maju terus dan dibayar tunai. Kita lihat to the list. Untuk ordernya masih ada. Kemudian kita pilih payment. Tanggalnya yakni kita ke sales. Kita pilih toko maju terus. Gunakan pilih payment. Ya betul. Tanggalnya yakni tanggal 7 Desember 2019. Sebesar 500.000.
40 yogurt. Oke. Nah, kita lihat apakah ordernya sudah kekirim. Yes, sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Diberi perlengkapan kantor sebesar 250.000. Kita ke banking, kita ke spend money, kemudian kita ke cash on hand. Totalnya 250.000. Memonya pembelian perlengkapan. Punya kita pilih perlengkapan. Publish, kemudian kita record. Kemudian dibeli secara kredit, toko selalu ada, 40 kilo kedelai, 20 ml asam cuka, 30 liter air kelapa, dan kunyit 5 kilo. Aku purchase, enter purchase. Suppliernya itu toko selalu ada. Kemudian kita isikan, yakni untuk tanggalnya itu tanggal 9 Desember. Akan dulu 2019, filmnya itu 40 kedelai, kemudian 20 ml asam cuka, kemudian 30 liter air kelapa, dan 5 kilo kunyit. Untuk harganya kita isikan, yakni untuk 1 kilo kunyit seharga 2.000. Oke. Ini dibeli secara kredit, maka pay today-nya kita kosongi. Kemudian kita klik record. Oke. Kemudian tanggal 10 Desember diproduksi 1000 buah tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Baik, kita ke inventory, kemudian adjust inventory. Tanggalnya yakni tanggal 10 Desember. Produksi 1.500 buah tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Item numbernya kita isikan BDP 01 untuk tahu putih sebanyak 1.500. Untuk unit cost-nya kita isikan, yakni untuk 1.500 unit cost-nya masih sama 376. Untuk akunnya kita isi persediaan BDP tahu putih, kemudian kita menggunakan bahan kedelai sebanyak 60 kilo, part minus 60. Untuk akunnya kita pilih persediaan bahan baku kedelai, kemudian
kita menggunakan air cuka sebanyak 30 ml minus 30. Untuk akun yang kita isi persediaan dan pengolahan air cuka, kemudian air kelapa sebanyak 45 liter, kita isikan, kemudian tahu putih, tahu kuning, tahu kuning, size item sebanyak 500 buah. Untuk cost unitnya itu ada 386. Kita menggunakan yang bawah ya teman-teman. Sama seperti tahu putih tadi, kita menggunakan selisih antara unit cost untuk seluruh harga pokok per buah dikurangi unit cost untuk BPKL dan BOP 386. Untuk akunnya kita pilih persediaan BDP tahu kuning, kemudian kita menggunakan bahan baku kedelai sebanyak 20 kilo minus 20. Untuk akunnya itu bahan baku kedelai, kemudian asam cuka sebanyak 10 ml minus 10. Kita pilih persediaan asam cuka, kemudian air cuka, mohon maaf 0,2, kita menggunakan air kelapa sebanyak 15 liter. Ini jangan lupa dipertanda minus. Kita ke persediaan air kelapa dan persediaan kunyit, yakni BB03. Untuk kunyitnya sebesar 2,5 kilo minus 2,5. Untuk akunnya itu kita pilih kunyit diskon. Oke, untuk memonya kita isikan sebagai pengingat saja. Putih, kita klik record. Oke, untuk langkah kedua yakni kita akan membubarkan BKL dan BOP. Dan BOP 1.500 tahu putih dan 500 tahu kuning. Rekor nomornya kita isi BDP tahu putihnya dulu. BDP tahu putih totalnya itu untuk 1.500 tahu putih membutuhkan biaya BTKL sebanyak 150.000 rupiah. Kita isikan 150.000. Untuk akunnya kita pilih salary payable, utang gaji, namanya BTKL.
bawang putih. Kemudian kita akan input BOP-nya. Kita kasih 1, totalnya itu 50% dari PTKL, yaitu 75.000. Untuk akunnya kita pilih BOP dibebankan, diskon. Baik, kita akan di 02 ke tahu kuning. Untuk total tenaga kerja 500 tahu kuning membutuhkan biaya sekitar 50.000. Akunnya kita pilih salary payable. Oke. Untuk memonya kita isi PTKL tahu kuning. Kemudian kita akan membebankan BOP-nya, yakni sebesar 50% dari 50.000, yakni 25.000. Untuk akunnya kita pilih BOP dibebankan. Namanya kita isi BOP tahu putih. Kita record. Nah, kita akan transfer barang jadi ke transfer barang BDP ke barang jadi. Barang jadi 1.500 tahu putih, 500 tahu kuning. Untuk akunnya kita pilih barang jadi tahu putih banyak 1.500, unit costnya betul. Kemudian untuk akunnya kita pilih persediaan barang jadi tahu putih. Kemudian kita akan mengurangi BDP-nya minus 1.500. Akunnya kita pilih persediaan BDP tahu putih. Itu ya. Namanya kita isi tahu putih. Kemudian jadi tahu kuning sebanyak 500. Unit cost-nya itu ada unit cost totalnya ada 536. Akunnya kita pilih persediaan bekerja di tahu kuning. Kemudian kita akan mengurangi pada proses tahu kuning sebanyak 500 buah. Kita pilih persediaan BDP tahu kuning. Kita record. Nah, jadi kita ke transaksi yang berikutnya, ini diterima pelunasan dari toko amanat atas penjualan tanggal 4 Desember. Pelunasan dari toko amanat berarti kita ke sales, kemudian kita ke receive payment. Kita pilih deposito akunnya kita ke bagian GPU akun aja. Kita ke toko amanat. Ini tanggal 11 Desember. Receive-nya itu
750.000. Lunasan tanggal 4. Enter, kita buka. Kita ke transaksi jurnal terlebih dahulu. Kita ke tanggal 4. Ini baik, kita sesuaikan dulu tanggalnya Desember. Nah, kita lupa untuk menggantinya. Oke. Lanjutkan, yakni tanggal 11 Desember dijual senang tahu yang diproduksi tanggal 10 secara tunai kepada siapa saja. Kita ke sales, kemudian kita ke enter sales, customer-nya kita tambahkan, yakni pelanggan siapa saja, pelanggan umum saja. Selling detailnya, kode pajaknya kita akan di MT. Customer-nya kita pilih pelanggan siapa saja, tanggalnya yakni tanggal 11 Desember, tipnya itu 1.500, oh putih, harganya itu 1.000, kemudian 500. Mau kuning, harganya itu 1.300. Isikan. Nah, untuk buy today kita isi, ini 2.150.000. Kita klik record. Nah, kemudian kita lanjutkan, yakni pada tanggal 12 Desember diterima pelunasan piutang dari toko Maju Terus. Kita ke receive payment, kita pilih toko Maju Terus, list customer, tanggalnya yakni tanggal 12. Karena ini diterima pelunasan piutang, kita pilih receive all dan kita klik record. Kemudian 13 Desember dibayar gaji bagian administrasi 440.000 untuk satu orang. Asumsi satu bulan itu 30 hari. Oke. Kita ke akun, ke banking, mungkin kita ke spend money, kita pilih cash on hand. Tanggalnya ini tanggal 13 Desember. Totalnya 800.
240.000. Pembayaran administrasi untuk 1 bulan. Untuk akunnya kita pilih gaji dibayar di muka karena ini merupakan masih tanggal 13, sedangkan untuk penutupannya itu 31 Desember. Nah, kita asumsikan ke gaji dibayar di muka saja, kita klik record. Kemudian dibayar hutang atas toko selalu ada atas transaksi tanggal 9 Desember. Kita ke purchase, kemudian ke pay bill. Kita ke toko selalu ada. Atas transaksi tanggal 9. Oke, ini tanggalnya kita sesuaikan, yakni tanggal 14 Desember. Totalnya itu 386.000. Pembayaran tanggal 9. Aku record. Kemudian tanggal 18 Desember dibayar tagihan untuk pabrik berupa 200 air, 200 dan listrik 300.000. Kita ke banking, kemudian kita klik spend money, kita pilih cash on hand, kita use account, tanggalnya 18 Desember. Untuk akunnya kita buat baru. Untuk beban PUPS sesungguhnya, beban listrik dan air kita belum memasukkan. Kita ke yang baru, kita dulu OPS listrik dan air. Ini kita menggunakan akun tersebut, yakni PUPS listrik dan air. Totalnya itu sebesar 500.000. Baik, kita klik record. Oke, selanjutnya yakni tanggal 19 Desember dibayar tagihan telepon sebesar 250.000. 250.000. Tanggalnya yakni tanggal 19. Memonya pembayaran tagihan telepon. Untuk akunnya kita pilih bahan tagihan telepon sebesar 250.000. Oke, kita klik cepat. Kemudian tanggal 20 Desember dibayar pelunasan utang pada toko serba ada. Kita ke purchase, kemudian kita ke pay bill, kemudian supplier, kita pilih toko serba ada. Kita use supplier, tanggalnya kita jangan lupa kita sesuaikan, yakni tanggal 20 Desember. Totalnya ada 1 juta. Memonya pelunasan
utang. Kita pilih file, kemudian kita record. Kemudian tanggal 21 Desember diterima pelunasan piutang dari toko amanat. Kita ke sales, kemudian receive payment, kita pilih Pak Amanat. Kita isi customer, kita receive all, kita record. Oh ya, tanggalnya kita sesuaikan. Oke, tanggalnya itu tanggal 21. Kita oke. Nah, kita masuk ke transaksi penyesuaian, yakni untuk penyesuaian yang pertama, yakni perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 50.000. Oke, kita ke akun, kemudian kita ke journal entry. Tanggalnya yakni tanggal 31 Desember 2019. Demonya penyesuaian 1. Untuk akunnya kita pilih perlengkapan, beban penyusutan bangunan, peralatan untuk perlengkapan kantor. Oke, tadi kita ke new account, kita pilih beban expense. Beban perlengkapan. Kita pilih beban perlengkapan kantor. Base account sebesar 182.500. Merupakan selisih yang kita pakai. Kemudian kita ke supplies, base account, dan kita record. Kemudian penyesuaian kedua yakni pembayaran gaji bagian produksi dan penyesuaian gaji yang terutang untuk bagian administrasi. Baik, sebelumnya kita lihat dulu berapa jumlah salary payable, yakni 325. Merupakan gaji terutang untuk bagian produksi. Kemudian penyesuaian gaji terutang untuk bagian administrasi. Baik, kita ke journal entry. Memonya penyesuaian 2. Untuk akunnya kita pilih salary payable, respon sebesar 325.000. Kemudian kita pilih cash on hand 325.000. Kemudian kita pilih gaji administrasi bayar ke muka itu sebesar 504.000. Kemudian kita pilih beban gaji dan new account, kita pilih expense. Kita pilih beban gaji. Angka 504.000 itu diperoleh dari dari perhitungan gaji per harinya, yaitu 28.000 dikali 18.000. Asumsinya itu untuk perhitungan gaji
dari tanggal 13 Desember sampai 31 Desember. Kemudian kita ke beban gaji 504. Oke, kita record. Nah, kita ke penyesuaian asuransi gedung semuanya untuk produksi. Kayak penyesuaian asuransi gedung. Tadi kan kita beli asuransi, kita bayar asuransi di muka itu sebesar 2.400.000 untuk 2 tahun. Jadi untuk per bulannya kita akan menyusutkan asuransi dibayar di muka sebesar 10.000. Kita isi penyesuaian 3. Kita ke BOPS penyusutan asuransi gedung sebesar 10.000. Kemudian kita akan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar 10.000. Kita record. Kemudian untuk penyesuaian yang keempat, jadi ada penyesuaian bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Untuk penyesuaian 4, akunnya kita pilih. Untuk penyusutan bangunan menggunakan metode garis lurus. Untuk harga bangunannya itu 30 juta, dikurangi nilai sisanya itu 5 juta, jadi tinggal 25 juta dikurangi untuk 20 tahun, yakni untuk per bulannya ada beban penyusutan sebesar 104.166 rupiah. Kita debit BOPS penyusutan bangunan karena ini merupakan bagian dari produksi. Account sebesar 104.166 rupiah. Kemudian kita pilih akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi depresiasi bangunan. Kemudian untuk mesinnya itu harga belinya itu 13.750.000 dikurangi nilai sisanya itu 3 juta, jadi tinggal kemudian dibagi 10 tahun, jadi untuk per bulannya itu menyusutan sebesar 89.583 rupiah. Kita ke debit akun BOPS sesungguhnya. Penyusutan mesin sebesar 89.583. Kemudian kita mengkredit asuransi akumulasi depresiasi mesin. Kemudian untuk penyesuaian peralatan dibeli 1 Januari umur ekonomis 8 tahun dengan nilai sisa 250.000. Jadi peralatan awalnya itu 5.318.500 dikurangi 250.000 dibagi 8 tahun. Jadi untuk per bulannya kita menyusukan 52.997 rupiah. Kita mendebit BOPS penyusutan peralatan sebesar 52.797 rupiah. Dan kita akan mengkredit akumulasinya, akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian
kendaraan mobil itu harga perolehan 95 juta dikurangi nilai sisanya 5 juta, jadi 80 juta dibagi untuk 10 tahun. Jadi untuk per bulan itu kita akan menyusulkan sekitar Rp666.667. Kita akan mendebit penyusulan BOPS penyusulan kendaraan mobil sekitar Rp666.667. Kemudian kita akan mengkredit akumulasinya. Depresi vehicle. Kemudian untuk motor itu harga perolehan 12,5 juta dikurangi 1 juta dibagi 10 tahun. Per bulannya yaitu 95.834. Kita akan mendebit BOPS kendaraan motor 195.834. Kemudian kita akan mengkredit akumulasi penyusutan kendaraan. Baik, kita klik record. Nah, kemudian penyesuaian yang kelima yaitu selisih BOP. Kita lihat dulu untuk BOP dibebankannya itu sebesar 162.500. Untuk BOP sesungguhnya yang terjadi yaitu sebesar Rp1.019.047. Jadi ada selisih sebesar Rp856.547. Oke, kita akan mencatat selisih BOP. Selisih karena ini merupakan selisih rugi di mana BOP yang dibebankan itu lebih kecil dari BOP sesungguhnya, maka kita akan menjurnal untuk selisih BOP rugi, yakni jadi kita akan mendebit selisih BOP sebesar 856.547 dan kita akan kredit BOP sesungguhnya. Karena tadi kita jadikan header, kita ke akun baru. Sales Oke, kita pilih BOP sesungguhnya. Rp556.447.
berikut. Oke, kita ke transaksi yang telah kita input. Nah, transaksinya seperti ini. Oke, sekian. Terima kasih.